Jadi saya keluar, Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa semangatnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Insya Allah siap, Pak. Semangat siap. ya. Kalau begitu, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya meminta Armanto memimpin doa dulu. Silakan Armanto. Terima kasih Pak. Ya teman-teman, sebelum kita mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Armanto. Ya, Oke. karena tadi Armanto sudah memimpin doa, tiba saatnya saya akan mengabsen kehadiran semuanya, siswa-siswa sekalian. Atau ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua. Oh, kalau begitu luar biasa. Semangat terus ya belajarnya. Ya. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Lupa, Pak, lupa. Iya, yang lalu kan kita membahas tentang jenis-jenis negosiasi, teks negosiasi. Sudah ingat? Tentang geografi apa? Kalau nggak salah. Yang itu ya, itu yang sebelumnya lagi. Negosiasi yang kemarin. Hanya itu yang tertinggal. Oh iya, betul. Kalau begitu, kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian negosiasi, ada jenis-jenis negosiasi. Maka dalam pembelajaran kali ini kita juga masih akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai teks negosiasi. Sudah ingat tentang teks negosiasi? Atau gini, ada yang pernah belanja di pasar? Pernah, Pak. Ada yang pernah belanja di pasar. Pernah menawar ikan atau sayur? Kenapa? Sering, Pak. Kalau begitu, proses tawar-menawar itulah yang disebut dengan negosiasi. Bagaimana? Belum paham atau sudah paham ini? Sedikit, Sudah, Pak. Pak. Sudah ada bayangan, Pak. Paham, Pak, paham. Nah, dalam hal kaitannya dengan negosiasi, teks negosiasi itu sangat penting kita pelajari dan kita ketahui karena bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi kita lagi pergi membeli barang, kemudian membeli sayur misalnya. Jadi kita bisa mengadakan negosiasi atau tawar-menawar dengan orang yang akan kita beli sayurnya. Itulah pentingnya kita mempelajari teks negosiasi. Nah, kaitannya dengan materi itu, maka hari ini yang akan kita bahas adalah materi yang berkaitan dengan kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Kemudian yang kedua adalah membuat teks negosiasi. Jadi kita bisa membuat teks negosiasi. Olehnya itu, sebagai indikator pencapaian kompetensi dasar yang kita akan pelajari, yang pertama 3.11.1, yaitu menentukan struktur, orientasi, struktur dan orientasi pengajuan penawaran dan persetujuan teks negosiasi. Yang berikutnya adalah menentukan ciri kebahasaan. Saya nanti ambil pasangan dan kesantunan dalam teks negosiasi. Sedangkan dalam konteks membuat puisi, membuat teks negosiasi, maka kita akan nanti negosiasi dengan memerhatikan yang itu biru berdiri teks negosiasi. Bagaimana anak-anak, masih semangat? Masih, Pak, masih. Semangat, Pak Guru. Terus lanjut kita masuk pada kegiatan inti dari pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi membuat teks negosiasi. Maka saya akan membagi beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama ada Juhra, kemudian Nurmayanti,
Rosmiatin, dan Rido. Sudah dengar namanya ya? Kelompoknya silakan langsung bergabung dengan teman-temannya yang satu kelompok. Yang kedua, kelompok dua ada Rohibun, Lina, Lilin, dan Marcel. Silakan langsung bergabung dengan satu kelompoknya. Yang ketiga ada Armanto, Neni, Deti, dan Alfi. Nah, itulah nama-nama kelompoknya. Ada yang belum masuk dalam kelompok? Sudah masuk semua ya? Sepertinya sudah semua, Pak. Sudah Ya, semua Pak Guru, sudah semua. Oke, kalau begitu saya perhatikan apa yang saya akan tampilkan di depan di PowerPoint ini untuk materi mengerjakan LKPD nanti di satu kegiatan selanjutnya. Sudah terlihat ya? Belum Pak. Belum, Pak. Belum ya? Sabar ya. Ya, jaringan kurang bagus kayaknya. Pak Guru. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Sudah Pak. Sudah lihat, Pak. Ya, bagus sekali gambarnya Pak. Ya. Sudah, Pak. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang teks negosiasi ini, kita mulai dari pengertian teks negosiasi dulu, bahwa teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau dengan kelompok lain. Ini yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan teks negosiasi dalam pengertian secara umumnya adalah teks yang berisi tentang kegiatan atau proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu orang dengan orang lain, antara kelompok satu dengan kelompok lain. Seperti tadi yang saya contohkan tentang penjual sayur dengan pembeli sayur. Yeah. Kita lanjut. Materi lanjutnya adalah ciri-ciri khusus teks negosiasi. Yang pertama, dapat menghasilkan kesepakatan. Jadi antara yang menawar dengan yang ditawari itu akan ada kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, dapat menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Jadi bukan hanya menguntungkan satu orang, tetapi kedua belah pihak. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi hasil kesepakatan itu menjadikan sebuah kepentingan yang saling menguntungkan. Yang keempat adalah sarana untuk mencari penyelesaian yang mengarah pada tujuan praktis. Praktis maksudnya adalah yang mudah dan sederhana sebagai jalan keluar atau titik tengah dari permasalahan yang sedang dialami. Berikutnya adalah struktur teks negosiasi. Struktur artinya adalah urutannya. Nah, yang pertama ada orientasi atau pengenalan. Biasanya itu dimulai dengan kata-kata kalimat pertama atau dialog pertama, itu disebut dengan orientasi. Berikutnya adalah permintaan. Dan di sini biasanya yang meminta itu adalah yang datang misalnya mau menawar. Kemudian setelah meminta barangnya sudah ada, lalu kemudian dia menawar. Katakanlah sayurnya 5.000, lalu kemudian dia tawar menjadi 3.000. Nah, kalau misalnya penjual dia tidak mau, maka dia tidak akan mengatakan tidak mau. Tapi kalau dia sepakat, maka dia akan menyetujui harga misalnya yang ditawarkan 3.000. Setelah itu disetujui, lalu kemudian dibayarlah sayurnya, dan sayurnya dapat dimiliki oleh sang pembeli. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis teks negosiasi. Nah, ini juga teks negosiasi, ada dua secara umum. Ada dua secara umum ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, teks negosiasi tuturan langsung. Nah, biasanya ini ada pemecahan konflik dan kerjasama. Nah, pemecahan konflik seperti tadi ada masalah antara harga yang satu ingin 3.000, yang satu misalnya harga ingin 5.000. Kemudian yang kedua, ada tuturan tidak langsung. Nah, biasanya ini kalau tuturan tidak langsung dalam bentuk surat. Katakanlah ada perusahaan perusahaan A ingin memberikan penawaran kepada perusahaan si B untuk bekerja sama. Nanti perusahaan si B juga akan apakah dia menyetujui atau tidak, dan dia akan menuliskan surat balasannya.
Masih semangat ya? Semangat, Pak. Pak. Oke, kemudian tahapan pembuatan teks negosiasi yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan apa yang akan ditulis? Negosiasi apa? Misalnya membeli sayur kah, atau misalnya ingin belajar kelompok. Kemudian yang kedua adalah menentukan pihak-pihak yang terkait. Kalau yang pembeli sayur, misalnya membeli sayur, berarti yang terlibat pembeli sayur dengan penjual sayur. Nah, kemudian menentukan konfliknya. Apa masalahnya? Oh, tidak kecocokan antara harga yang ditawarkan dengan harga yang diinginkan oleh pembeli. Dan keempat adalah menentukan solusi apa yang hendak ditawarkan. Mungkin tadi 3.000 dengan 5.000, solusinya mungkin kita akan titik tengahnya di 4.000. Dan yang terakhir adalah menentukan model kesepakatan yang akan dilakukan. Misalnya dia mengatakan 3.000 tapi dengan syarat misalnya 4.000 tapi dengan syarat dia harus ambil 2 ikat sayurnya. Berarti dia harus bayar 8.000. Untuk lebih jelasnya, tadi apa yang sudah Pak Guru jelaskan, maka mari kita mendengarkan atau menonton video tentang teks negosiasi supaya lebih memperdalam lagi pemahaman kita tentang teks negosiasi. Sebelum akhirnya kalian bersama dengan kelompok membuka LKPD dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di situ diperintahkan dalam LKPD. Tapi nanti setelah ini nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Sudah nonton videonya? Sudah, Sudah, Pak, Pak. sudah. Ya, Baik. menarik sekali videonya Pak Guru. Iya. Kalau begitu saya membagikan dulu LKPD-nya ya. Iya, Pak. Ya. Oke, ada yang belum dapat LKPD? Oh, Kita sudah dapat pakai semua. laptop Oke, masing-masing Sudah kelompok dapat sudah semua, dapat. Pak. Sudah. Dapat, Pak. Ya, kemudian silakan semuanya dalam satu kelompoknya membaca dan mengamati LKPD. Kemudian kalau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan di LKPD itu. Saya yang bertanya Pak Guru. Ya, silakan. Nah, ini kan ada teksnya ini meminta izin untuk masuk pesantren. Nah, ini yang kita susun ya. Iya, itu yang disusun. Dialognya Kan di situ tidak tersusun dengan secara berurutan. Nah, tugas kalian di situ adalah teracak. mengajarkan peristiwanya dari awal kejadian hingga selesai. Oh iya, mengerti Pak Guru. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi bersama dengan teman kelompok kalian dan kerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Silakan. Ya, Pak. Iya, Pak Guru. Ya, Pak. Ingat, sambil kerja saya sampaikan bahwa setelah mendiskusikan itu, maka setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, Dan Pak. Kelompok yang tidak tampil akan memberikan tanggapan. Oke, sudah selesai? Sudah Pak, kelompok saya sudah. Ya, kelompoknya Detisari atau Marcel ini? Marcel? Ya, kelompoknya saya Pak Marcel. Ya, Marcelina. Oke, ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok saya. Saya mewakili kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait tugas penyusun teks negosiasi. Saya bacakan, anak, Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Kemudian bapaknya menjawab, oh iya, ngomong aja nak. Anak kembali lagi berbicara, Pak, setelah lulus SMA, saya ingin pesantren dulu selama 1 tahun. Bagaimana menurut Bapak? Menurut Bapak, mending kamu langsung kuliah. Saya juga sayang juga umur jika menunda kuliah 1 tahun. Kemudian dijawab lagi sama si anak, bukan begitu Pak, tapi saya ingin belajar ilmu agama dulu yang benar.
seperti Bapak ketahui saat ini pergaulan di luar sana semakin tidak karuan. Kemudian bapaknya menjawab lagi, walah kalau begitu maumu Bapak dukung. Bapak percaya pilihanmu, insya Allah Bapak izinkan. Kemudian anak jawab kembali, terima kasih Pak, sambil memeluk bapaknya. Kira-kira seperti itu dari kelompok saya Pak Guru. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Marcel. Luar biasa. Selanjutnya siapa lagi? Kelompoknya siapa yang mau tampil ini? Kelompok saya sama Bu, Pak, dengan Kelompoknya Juhra, silakan Juhra. sama Pak, sama jawabannya dengan Marcelina. Oke. Kalau begitu, kelompok 3. Bagaimana? Kelompok 3? Pak. Ini Armanto. sama Pak, sesuai penjelasan tadi. Oke, kalau begitu, ini kan tadi sudah ada nomor 1 dan nomor 2. Lanjut, di dalam LKPD itu, silakan lagi ke teman kalian bersama dengan kelompok kalian, membuat teks negosiasi dengan memerhatikan unsur isi dan kebasahan dengan sesuai. Ya, sesuai dengan teks negosiasi. Ada orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, dan penutup seperti yang ada di kolom LKPD itu. Silakan dibuat teks negosiasinya ya. Pak Guru mau bertanya dulu bisa? Silakan. Bertanya Pak. Nah, Pak Guru, setelah kami buat ini teks negosiasinya, apa harus kembali kami presentasikan seperti tadi? Ya, benar. Kalau ini bisa dipresentasikan misalnya di depan kelas atau boleh di situ saja di tempat duduk kalian, lalu membacakan teks negosiasi yang kalian buat. Berpasangan mungkin Pak Guru ya dengan teman saya. Boleh. Itu lebih bagus lagi kalau berpasangan. Iya, terima kasih. Ya. Tanya lagi Pak. Ada lagi? Nah, Ibu Deti. Iya Pak. Ya, ini Pak, kita kan mau bikin teks negosiasi. Ya. Berarti teks negosiasi itu tadi penjelasan pertama itu bahwa teks negosiasi itu kayak contohnya di pasar jual beli. Tapi setelah lihat LKPD ternyata boleh bikin teks negosiasi yang bukan hanya tentang jual beli. Ya, iya, betul. Boleh teks negosiasi. Dan di situ kan kalian punya HP kan? Boleh menulisnya di KPD itu atau boleh kalian misalnya menggunakan Canva. Nah, jika tulis di Canva supaya lebih bagus lagi didesain sesuai kemauan kalian. Oh, jadi bebas Pak anunya. Bebas. Silakan. Bebas. Apa saja yang penting kesepakatan satu kelompoknya mau membuat negosiasi seperti apa. Tentang apa saja boleh juga. Bebas temanya, tidak dibatasi. Yang penting Bertanya Pak. Ya, silakan. Bertanya. Ini kan kerja kelompok Pak. Berarti dalam satu kelompok itu hanya satu ya Pak yang dipresentasikan atau bisa kita membuat masing-masing anggota kelompok itu Pak supaya maksudnya ada variasinya atau hanya satu Pak. Oh ya, maaf Pak Guru tadi lupa. Dalam satu kelompok itu sekalian sudah tentukan siapa yang presentasi, siapa yang menjadi moderatornya, dan siapa yang akan misalnya bertugas membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari temannya supaya semua kebagian. Oh iya, supaya semua aktif ya Pak Guru. Ya, semua saya aktif. paham Pak Guru, paham. Makasih Pak Guru. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau sudah tidak ada silakan. Sudah jelas. Ya, kalau tidak ada silakan lanjut membuat teks negosiasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Siapa Guru? Ada yang sudah selesai? Iya Pak, di kelompok 3. Oke, kelompok 3. Juhra. Silakan kelompok yang mau jadi moderator. Saya Pak, saya. Nur Silakan. Alfi Pak. Ya.
Beralfi ya. Ya, ya. Jadi terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini dari kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai negosiasi jadwal latihan tari, di mana strukturnya itu terdiri dari yang pertama orientasi, kemudian teks negosiasinya, Alfi, pertunjukan tari tidak lama lagi. Sementara gerakan kita belum kompak. Kemudian Nur mengatakan, benar, saya khawatir kita belum menguasai gerakan sampai hari hanya kita tampil. Kemudian struktur permintaan. Teks negosiasinya, Nur mengatakan, kita latihan saja nanti sore setelah pulang dari sekolah. Kemudian Alfi mengatakan, aduh, saya tidak bisa karena saya harus kerja tugas matematika. Selanjutnya, pada struktur penawaran, teks negosiasinya Nur mengatakan, kalau besok siang setelah selesai belajar, bagaimana? Kemudian, untuk struktur persetujuan, teks negosiasinya Nur mengatakan, kalau itu saya setuju. Kemudian yang terakhir adalah struktur penutup, di mana teks negosiasinya Alfi mengatakan, berarti kamu yang kabari anggota yang lain tentang jadwal latihan kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat teman-teman kalian di kelompok 3. Luar biasa ini. Luar biasa tugas yang dibuatnya dalam kaitannya dengan teks negosiasi. Silakan kalian menanggapi dari kelompok 1 dan 2, ada yang mau menanggapi teks negosiasi yang ditulis dari kelompok 3? Kelompok saya Pak Guru. Silakan. Ya, saya kira penampilan dari kelompoknya Nur Alfi sudah sangat bagus, sudah strukturnya semuanya sudah ada, mulai dari orientasi, kemudian sampai pada penutup. Saya kira semuanya ada tergambar dalam negosiasi yang dia bacakan tadi. Itu Pak Guru. Kalau menurut Lilin bagaimana, Lilin? Ya Pak, Kalau menurut Lilin bagaimana tadi hasil kerja kelompok 3? untuk kelompok 3 menurut saya sudah bagus Pak. Iya Pak. Sekali lagi Pak. kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah tampil. Selanjutnya kelompok berapa lagi nih yang mau tampil? Tidak Pak, saya mau menanggapi Pak. Oh ya, silakan. Jura ya, Jura. Iya Pak, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang menganalisis struktur teks negosiasi. Hanya kalau bisa Pak, pada saat presentasi teman-teman itu harusnya memperhatikan kita juga supaya kita lebih semangat untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Mungkin itu saja Pak. Ya, oke. Dan ini bukan hanya pada kelompok yang sudah tampil tadi, tetapi atau yang belum tampil tadi, tetapi ini hal semuanya. Bahwasanya ketika ada teman yang lagi berbicara di depan, maka kita harus menghormati dia, menghargai dia lagi berbicara, karena pada suatu hari nanti juga kita akan berada di posisi dia dan saling menghargai. Tetapi jangan menjadikan alasan untuk tidak mau berbicara. Jadi apa yang kita pikirkan, ayo keluarkan apa yang ada di kepala kita. Jangan takut berpendapat ya Pak Guru. Ya boleh, jangan harus berani untuk berpendapat. Karena berani mengungkapkan kebenaran atau berani mengungkapkan apa yang kita pikirkan, itu membuat kita lebih plong dan lebih senang dalam menjalani hari-hari kita ke depannya. Karena biasanya takut salah Pak Guru. Malu Pak, malu kadang. Ya, malu takut salah. Ya, itu. Kelompok berapa lagi yang mau tampil ini? Tadi kelompok 3 sudah. Sepertinya sudah semua Pak, tampil. Tadi kelompok 3 sudah ada, kelompok 1 sudah ada. Masih ada kelompok 2? Kelompok saya bisa Pak Guru. Kelompoknya Marcel, silakan. Iya Pak Guru. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan
hasil negosiasi yang kami buat. Yang kami buat ini tentang negosiasi karena untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru. Oh, ya. Oke. Saya mulai dari strukturnya ini. Yang pertama, orientasi. Teman saya berkata, Juhra ya, tugas observasi dari Pak Irsandi dikumpul besok. Tanya Juhra. Kemudian teman saya lagi yang saya menjawab, hari Sabtu besok di jam pertama sudah dikumpul. Kemudian dijawab lagi, ini sudah masuk di permintaan Pak Guru, struktur permintaan. Sekarang kita kerja kelompok di rumahnya Cindy saja. Nah, kemudian struktur penawarannya seperti ini. Bagaimana kalau di rumahmu saja yang bagus jaringan internetnya? Nah, kemudian masuk struktur persetujuan. Boleh, asalkan kalian jangan terlambat datang. Kemudian masuk pada struktur yang terakhir, Pak Guru, ini penutup. Kalau begitu, biar saya sampaikan ini ke teman-teman kita yang lain. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Guru. Ya, dari kelompok saya. Sama dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Bagaimana penampilannya? Apakah ada yang mau diperbaiki? Saya, Pak. Ya. Oh, Alfi, silakan Alfi. Ya, makasih Pak. Jadi secara umum penampilan dari kelompok 2 itu sudah cukup bagus karena sudah menggambarkan mengenai struktur dari teks negosiasi itu, Pak. Dimulai dari orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, dan penutup, Pak. Terima kasih, Saya rasa Alfi. begitu, Pak. Nah, kalau begitu kita Ya. beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Marcelina. Kalau tidak ada yang memberikan tanggapan? Masih ada? Oh ya, sudah semua ya? Ya, Oke, sudah baik. pas dari kelompok. Ya, karena tadi semua kelompok sudah tampil, maka dipersilakan kepada semua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing untuk memperbaiki, mendiskusikan kembali tadi tanggapan dari teman-temannya, saran dari kelompok lain untuk segera diperbaiki hasil pekerjaannya. Silakan untuk memperbaiki hasil pekerjaannya. Iya, Pak Guru. Ya, Pak. Berarti masih bisa diperbaiki, Pak Guru. Iya, setelah nanti diperbaiki baru dikumpul sama Pak Guru ya. Iya, Pak. Kapan batasnya pengumpulan Pak Guru? Ya, hari ini atau bisa nanti, Pak Guru. Kan tidak banyak tadi, hanya berapa kata tadi yang salah ya. Oh iya, hari ini ya. Oke. Oh iya Pak Guru. Hari ini ya, Pak. Ya, sekarang ya, nanti. Iya Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak, sudah. Ya, terima kasih. Ini tugas kelompok kami, Pak. Ya, oke. Sebentar saya sampaikan untuk dikumpul. Nanti bersama-sama dikumpul dengan kelompok lain ya. Oh iya. Ini kan kita tadi sudah mengerjakan tugasnya, sudah presentasi. Apa tadi yang kita bahas? Tentang negosiasi. Teks Negosiasi, Pak. Negosiasi, Pak. Strukturnya. Struktur teks negosiasi. Iya. Kemudian, kalau Juhra tadi apa tadi yang kita sudah pelajari? Apa saja yang sudah kita pelajari? Juhra. Jawab Juhra. Negosiasi, strukturnya, di mana strukturnya itu kan ada orientasi, penerimaan atau pengajuan, ada penawaran, persetujuan, kemudian terakhir itu penutup. Begitu sepertinya, Pak. Oh ya, bagaimana Armanto mau menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Juhra? Oh tidak ya, oke. Kalau begitu karena sama semua, sekarang tadi hasil pekerjaan kelompok kalian, silakan satu orang naik ke depan untuk menunjukkan pekerjaannya kepada saya. Nah, ya. Ini Pak. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah ini Pak. Ya, kelompok 3 juga sudah ada. Luar biasa. Yeah. Dan saya melihat tadi ini pekerjaannya semua
karena sudah diperbaiki, saya lihat ini di atas semuanya pasti dapat nilai yang maksimal di atas 90 ini kayaknya semuanya. Wah, Keren. Untuk yang lain semangatnya hari ini. Keren. Ya. Keren. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang teks negosiasi. Olehnya itu, maka apa yang kalian dapatkan hari ini dalam pembelajaran negosiasi itu diharapkan kalian bisa menggunakannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam proses tawar-menawar barang, tetapi dalam hal seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang bagaimana mereka mengadakan negosiasi untuk menentukan di mana mereka mau kerja kelompok. Jadi ada titik temu yang mereka hasilkan dari pada pembahasan itu. Untuk selanjutnya, karena tadi sudah ada kelompoknya, maka Pak Guru berikan tugas untuk dikerjakan di rumah masih dengan kelompok yang sama. Tetapi dalam tugas ini kalian membuat teks negosiasi dengan tema yang lain, tetapi boleh Anda buat dalam misalnya di Canva, boleh Anda buat di Canva atau boleh buat dalam bentuk video. Nah, setelah Anda buat dalam bentuk Canva atau misalnya video, Anda boleh langsung kirim kepada saya atau langsung kirimkan di grup WA grupnya teman-teman kalian atau share di media sosial misalnya di Facebook, di YouTube atau di Instagram supaya teman-teman Pak Guru, mau bertanya. Membaca. Ya. Bisakah nanti kalau yang memerankan itu kami? Yang jadi tokohnya dia. Iya benar. Nanti sebenarnya tadi saya mau sampai ke situ. Tapi tidak apa-apa. Oh, iya. Terima kasih Marcel sudah menyampaikan itu. Nanti Anda boleh terlibat secara langsung, misalnya memerankan misalnya ada 4 orang nanti memerankan, ada yang ngambil video, ada yang memerankan sebagai penjual dan pembeli dan seterusnya. Yeah. Nah, atau boleh langsung kalian terlibat dalam proses tawaran langsung misalnya di pasar. Itu terserah kalian, tetapi itu agak lebih beresiko kalau misalnya harus pergi ke pasar. Langkah lebih bagusnya kalau kalian yang buat sendiri teksnya dan perankan sendiri. Ya, tergantung kreativitas kami, kelompok kami ya Pak Guru. Dilihat dari kreativitas. Nanti ada nilai tambahnya kalau misalnya dibuat lebih bagus dan terakhir. Oke, ore. Pak Guru, bertanya Pak Guru. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Guru, bisa tidak? Pak Guru bisa bertanya Pak Guru. Ya, silakan. Bertanya Mi Juhra. Juhra bertanya Pak Guru. Bisa tidak Bertanya, kelompoknya jangan itu lagi Pak Guru. Karena saya berjauhan rumah dengan Lilin, dengan Deti. Jadi tidak bisa melakukan negosiasi yang sesuai dengan keinginan kita. Saya pilih, kalau bisa saya pilih teman yang dekat rumah Pak Guru, bagaimana? Iya. Oke. Alternatifnya ada 2. Yang pertama, kan tugasnya tidak mesti harus dikerjakan sore, tetapi di sekolah juga bisa dikerjakan setelah pulang dari sekolah atau lebih pagi datang untuk sebelum belajar bisa dikerjakan bersama teman-temanmu. Iya, karena kalau ganti kelompok lagi Pak Guru sudah dapat chemistry-nya dari kelompok. Yang juga nanti jauh rumahnya jauh dari teman-teman satu kelompok yang baru misalnya. Iya. Oh iya Pak Guru. Sudah paham Pak Guru. Tidak ada masalah ya. Iya Pak Guru. Karena sudah ada tadi tugasnya, maka pertemuan berikutnya hari Rabu, batas pengumpulan tugasnya hari Rabu nanti ya. Ya Pak. Kalau begitu mari kita berdoa bersama biar Pak Guru saja yang pimpin doanya sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.